Ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan seri persetujuan. Di tahapan ini kita sudah ada di bagian yang terakhir, yaitu mengupdate persetujuan. Nah, sekarang kita lihat konsep halamannya. Konsep halaman untuk mengupdate persetujuan ini mengganti data persetujuan. Jadi kita cuma sekedar mengganti nomor persetujuan, tanggal, dan siapa yang menyetujui. Nah, ini kira-kira konsep halamannya serupa dengan halaman-halaman yang lain, baik di proses ketika menyetujui atau menambahkan maupun menghapus. Nah, sekarang kita lihat daftar yang kita miliki. Nah, ini tentunya yang bisa diedit persetujuannya adalah data yang sudah disetujui. Sedangkan untuk yang belum disetujui tidak mungkin diupdate. Namanya juga belum disetujui. Apa yang mau diupdate kalau belum disetujui? Nah, sekarang kalau begitu kita perbaiki dulu yang ini. Yang hanya boleh ada tulisan editnya, yaitu khusus yang telah disetujui. Jadi ini artinya sudah disetujui, ini sudah disetujui. Sedangkan yang lain ini tidak boleh ada tulisan editnya. Tidak boleh ada link editnya. Nah, sekarang kalau begitu kita buka daftarnya. Nah, daftarnya yang ini. Oke, kita cari yang tempat menampilkan edit. Nah, ini menampilkan edit. Nah, kalau begitu kan syaratnya untuk memunculkan adalah harus sudah disetujui, atau dengan kata lain kolom ID disetujui ini dari data ini, dari variabel ini, nilainya tidak boleh sama dengan begini. Karena kalau seperti begini berarti kan belum disetujui. Berarti bahasanya kita ganti tidak sama dengan seperti ini. Nah, ini kita copy yang ini ya. Kita copy, kita tempatkan di sini. Nah, hanya saja ini kan bahasa PHP, jadi harus dibuka tag PHP-nya dan tutup di sini tag PHP-nya. Begitu kita buka tag PHP-nya. Nah, kemudian di sini kita tutup ya sebagai pasangan untuk yang ini. Nah, bahasanya kalau ID disetujui tidak sama dengan begini, artinya sudah disetujui ya. Karena sudah disetujui maka kita munculkan link. Tapi linknya ini nanti akan kita arahkan ke controller edit. Metode edit. Metode ini akan menampilkan halaman update-nya. Kemudian tulisannya di sini adalah edit. Ya. Nah, sekarang coba kita cek. Fresh. Nah, yang muncul hanya untuk yang sudah disetujui saja. Ya. Nah, syaratnya untuk munculkan di sini ID disetujui tidak boleh sama dengan step. Karena kalau sama dengan step berarti itu belum disetujui, jadi tidak mungkin diupdate. Nah, sekarang kita akan buat metode edit di controllernya. Nah, kemudian view-nya kita pikirkan, kita contoh saja view yang ini kalau bisa. Ini sebenarnya di sini hapus ya. Nah, kita copy yang ini, murni mengcopy yang ini. Hanya intinya read only-nya kita buka ya, supaya bisa mengetik seperti halnya ketika menambah ya. Jadi kita buka read only-nya ini agar pengguna bisa melakukan pengetikan. Kemudian ini kita ganti dengan option select. Nah, cari di sini. Nah, sekarang kita buat dulu controllernya, metodenya di controller. Metode yang akan kita buat yaitu metode edit. Nah, metode ini baru akan menampilkan ya halaman pengeditan. Public function edit. Nah, ingat untuk meng-view, mengedit, menghapus dipastikan butuh argumen di sini, yaitu informasi tentang record ID dari yang akan diedit. Kalau begitu di sini ditambahkan argumen yang akan jadi penampungnya. Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu view-nya, kemudian kita tes tampil view-nya ya. Nah, view-nya tadi kita copy dari yang hapus ini. Nah, ini saya duplikat, ganti dengan nama edit. Nah, jadi sudah ada nya. Yang hapus ini saya tutup kembali. Nah, kita buka yang ini, yang editnya, yang hasil duplikat. Kita perbaiki satu persatu. Di sini kita ganti dengan edit. Kemudian formulirnya sebentar, ketika diklik kita akan arahkan ke
proses edit. Ya, kadang kita gunakan proses update atau proses edit, ya. Ini proses update saja, ya, proses update. Oke, nah, kita gunakan proses update. Berarti nanti sebentar kita akan buat metode proses update di controller ini. Kemudian berikutnya di bawah kita read only-nya kita buka terlebih dahulu, ya. Read only nomor persetujuan. Nah, yang ini nomor persetujuan. Ini ada read only. Nah, kita buka. Kemudian ini juga kita buka. Selanjutnya ini kita buka. Oke. Sekarang kita coba panggil view ini dari controller. Nah, dari sini. Tampilkan view. Nama view-nya biasa ada di folder jual persetujuan. Metodenya apa? Ya, metode nama filenya jual persetujuan edit titik koma. Nah, sekarang kita coba panggil dari sini. Ketika di sini dia sudah lari ke sini, ya. Oke. Nah, sudah muncul halamannya. Nah, ini error begini karena memang belum ada data yang disiapkan di sini. Ingat, sementara tadi halaman ini itu kan hasil kopian dari hapus. Dan di sini ada data yang minta ditampilkan waktu dihapus tadi di file aslinya. Nah, ini error karena memang data tidak ada yang disiapkan di sini. Kalau begitu datanya kita siapkan juga seperti dengan yang disiapkan di metode hapus. Nah, sekarang kita copy saja yang ini, ya. Ini kita copy. Nah, datanya pasti sama kebutuhannya. Kemudian kita supply masuk data ini ketika ditampilkan view. Sekarang kita cek, refresh saja. Nah, sudah tampil semua. Berikutnya adalah ini kita ganti dengan option select. Kan akan memilih. Nah, option selectnya ini di halaman tambah pernah kita buat. Nah, jadi yang pertama, ya, pernah kita buat ditambah. Bagaimana kalau kita copy yang itu di halaman tambah, ya? Kita simpan di sini. Halaman tambah. Nah, ini tambah. Yang memilih koordinator ada di bagian bawah. Nah, ini dia, ya. Mulai dari sini. Nah, kita copy yang ini saja. Untuk ditempatkan di sini, menggantikan ini di sini kita gunakan input. Nah, sekarang kita gunakan option select. Ya. Sekarang kita cek apa yang terjadi. Yang terjadi adalah belum ada pilihan. Kenapa belum ada pilihan? Karena di controllernya ini belum disiapkan data-data koordinatornya. Yang baru disiapkan adalah data persetujuannya, data master penjualan, data detail. Sekarang kita siapkan juga data koordinatornya yang akan menjadi pilihan di sini. Nah, data itu pernah juga kita siapkan di metode tambah. Ya, nah, ini metode tambah. Nah, ini dia data koordinatornya. Kalau begitu kita ambil ini data koordinatornya. Nah, kemudian kita letakkan juga di sini. Ya, sehingga variabel hasil select ini sudah memiliki 4 dimensi. Data persetujuan ada di dalam sini, master ada di dalam sini, detail penjualan ada di sini, dan data koordinator. Ini yang menjadi pilihan di dalam halaman update tadi. Ya, coba kita refresh. Nah, sudah muncul. Hanya saja yang muncul di sini harusnya kan ada langsung tampil siapa yang pernah menyetujui. Nah, itu disebabkan di halaman ini kita belum menambahkan selected-nya. Ya, ingat. Jadi kita harus tambahkan selected-nya ada di dalam sini, ya. Di antara option buka ini. Nah, kita tambahkan. Nah, masih ingat? Buka tag PHP, jangan lupa pasang tutupnya supaya tidak ketinggalan. Nah, jika baris koordinator yang akan ditampilkan, kan ini yang akan ditampilkan, pilihan yang akan ditampilkan sama dengan
koordinator yang ada di data persetujuan yang ini ya sama dengannya ini. Tolong tampilkan tulisan selektif, tambahkan tulisan selektif. Echo spasi selektif titik koma. Sekarang coba kita refresh. Muncul. Muncul ya. Echo selected. Jika sama, sorry, ini belum. Kode koord. Ya. Tadi yang dibandingkan kode koord tadi dengan tanggal, harusnya ya kode koord dibandingkan dengan kode koord yang ada di sini. Refresh. Nah, sudah muncul bahwa disetujui oleh sini. Nah, sekarang ketika disimpan, oke, tombolnya ini kita ganti ya. Ketika disimpan akan kita arahkan ke tadi metode proses update. Kita ganti dulu ya tombolnya, simpan. Nah, ini kan akan diarahkan ke sini ya, diarahkan ke sini. Kalau begitu ini kita buat lagi metodenya di controller sana. Nah, di controller, yaitu proses update. Ditambah kita tutup ya. Oke, ini kita buat lagi metode ini ya. Public function proses update. Nah, halaman ini akan menerima hasil posting dari halaman, bagian ini akan menerima halaman data posting dari sini. Kan syarat untuk diposting yang dibutuhkan untuk update, ID-nya yang mau diupdate ini kan sudah ada di sini. Coba kita lihat halaman ini. Kalau tidak salah ada ID yang kita sembunyikan. Nah, ini ada ID-nya. Kemudian berikutnya persyaratannya adalah yang ini semua yang mau dikirim ya, yang ini yang akan dikirim beserta yang ini yang perlu kita kirim ke sana, karena ketika diupdate yang dibutuhkan nomor persetujuan, tanggal persetujuan, siapa yang menyetujui, dan nomor penjualannya. Ini yang akan dikirim harus diberi name. Nah, kalau begitu ini kita beri name, ini jadi harus diberi name, nomor penjualan, ID yang disembunyikan tadi. Yang ini sudah ada name-nya, LMR ID. Kemudian nomor persetujuan harus ada name-nya, tanggal disetujui, dan ini. Nah, sekarang kita cek satu-satu apakah mereka ini sudah memiliki name. Nah, ini belum ada name-nya. Nah, kita beri name. Name kita sesuaikan dengan tabelnya saja ya. Kalau tidak salah ini name-nya ID no setuju ya. Lalu tanggal persetujuan, coba kita cek database-nya, saya agak lupa. Persetujuan TGL setuju. Oke, TGL setuju. Name-nya. Lalu berikutnya nama koordinator ini, oke, sudah ada name-nya. Ya. Kemudian satu lagi di atas nomor penjualan ini harus ada name-nya juga ya. Name, nomor jual. Nah, sekarang kita coba cek apakah data ini sudah sampai ke sana, ke proses update. Coba ketika kita simpan, nah, harusnya sampai di sini semua datanya di proses update. Oke, harus sebenarnya sampai, cuma karena di controllernya sepertinya belum kita belum kita tampilkan. Coba kita cetak var dulu ya, cetak var hasil postingnya. Aduh, oke, kita back saja, tampilkan datanya lagi ya. Kemudian simpan. Nomor jual sudah ada, ID-nya sudah ada, nomor setujunya sudah ada, tanggal setujunya. Terakhir kita buatkan di modelnya untuk proses update, yaitu di model jual persetujuan.
Nah, kita buka lagi model jual persetujuan. Model jual persetujuan. Nah, kita tambahkan di sini. Public function. Kita beri nama update persetujuan. Ya. Nah, kemudian butuh beberapa data. Nah, satu paket datanya kita beri nama kiriman. Nah, kemudian kita buat SQL-nya. SQL update tabel jual persetujuan set no setuju diganti dengan parameter A, lalu tgl setuju diisi dengan parameter B, kemudian nomor jual kita isi dengan parameter C, kemudian berikutnya kode koor kita isi dengan parameter D, where ID sama dengan parameter X. Oke, kemudian kita copy yang ini, SQL-nya, ya. Kemudian kita menjelaskan parameter. Jelaskan parameter, kayaknya pernah ini kita pakai yang ini saja. Ya. Daripada mengetik berlama-lama. Oke, parameter A cocok, nomor setuju. B itu tanggal setuju. C nomor jual cocok. D kode koordinator. Nah, kurang satu untuk menjelaskan ini X. Ya. X kita copy yang ini. Ya. Copy yang ini. Tapi ini ada di dalam kiriman. Kiriman namanya, coba kita lihat namanya tadi. Ini nomor ID. Nah, NNR ID. Nah, mengisi SQL sudah, penjelasan parameter sudah, lanjut menjalankan SQL-nya. This data saya, jalankan SQL. Oke, di controller kita panggil model ini dan metodenya untuk dilaksanakan. This gunakan model, nama modelnya mjual persetujuan. Tolong jalankan metode ini. Ini loh data yang Anda butuhkan. Setelah selesai, kita arahkan kembali ke indeksnya. Nah, ini mengarahkan ke indeks. Ya. Oke, taruh di sini. Nah, sekarang kita coba. Ya. Tarik dulu, sambil kita ganti ini. ST1X. Kemudian tanggalnya ini coba kita ganti menjadi 14. 15 lah. Kemudian ini kita ganti dengan D. Ingat ya, yang terbarunya ST1X 15 D. Yang disetujui adalah ini. Simpan. Nah, yang tidak ketemu. Oke, kalau ketemu yang seperti ini, number of bound parameter does not match, berarti maksudnya jumlah parameter di model itu dan jumlah penjelasannya tidak berimbang. Kita lihat parameter yang ada di sini ada A, B, C, D, X. Sementara yang ada di sini parameter A, parameter B, lalu parameter C, parameter D, parameter X. Harusnya cocok. Coba yang dia proseskan itu di mjual persetujuan. Number of bound variable does not match. Tidak cukup, tidak berimbang, tidak matching ya. ID beda aja satu-satu. Parameter A sudah. TGL setuju. Ini dia. Ya, sudah. Di antara ini jangan ada spasi, titik 2 dengan nama parameternya. Kita balik lagi ya.
Balik lagi. Di sini kita ganti xt1x. Kita ganti dengan 15. Kemudian dari sini jadinya B. Kemudian disimpan. Oke. Nomor persatunya sudah ganti. Tanggalnya sudah terganti. Ini juga tidak kelihatan di sini koordinatornya. Oke. Seperti itu proses untuk mengupdate persetujuan. Mungkin di beberapa video tambahan akan saya sertakan, ya, tambahkan teknik-teknik untuk menyampaikan daftar-daftar di sini, karena sebenarnya di sini yang akan jadi bermasalah, akan agak ribet sedikit ketika syarat menyetujui itu harus dipenuhi oleh atau ada 3 activity yang mendahului, ada 2, intinya lebih dari 1 activity yang mendahului. Nah, itu yang akan jadi kendala tersendiri. Kapan bisa dimunculkan setujui? Mestinya kan kalau ada 3 activity yang mendahului atau ada 2, berarti dua-duanya harus selesai dulu, baru kita bisa melakukan persetujuan. Kalau di sebelumnya ada 2. Kalau ini kan sebelumnya hanya ada 1, yaitu penjualan. Setelah selesai penjualan baru bisa disetujui. Nah, beberapa activity lain atau model-model praktik di luar sana biasanya lebih dari 1 yang jadi persyaratan untuk melakukan persetujuan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih untuk telah mengikuti sesi persetujuan ini. Jadi di video berikutnya akan saya coba memberikan beberapa contoh khusus untuk di pembuatan daftarnya. Sampai ketemu di video berikutnya.